Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait hipotesis dan juga uji hipotesis. Nah, sebelumnya kita sudah pernah ya membahas terkait hipotesis, apa itu hipotesis, kemudian bagaimana cara menentukan atau membuat hipotesis dan sebagainya. Nah, sekarang yang kita bahas pada pertemuan kali ini akan menambah pembahasan terkait hipotesis yaitu tentang uji hipotesis ya. Oke, baik, langsung saja kita mengulas pertemuan yang sebelumnya terkait hipotesis itu apa. Jadi, hipotesis itu merupakan suatu dugaan yang akan kita uji kebenarannya. Jadi, di situ dugaan yang dimaksud adalah kita sendiri yang menentukan, kemudian akan kita uji, gitu ya. Jadi, menentukan hipotesis itu memang tujuannya adalah untuk diuji, gitu. Tidak serta-merta kita membuat hipotesis kemudian tidak diuji, tidak ya. Jadi, hipotesis itu memang tujuannya adalah untuk diuji dan itu merupakan dugaan sementara kita begitu. Nah, dugaan itu mungkin bisa diterima atau mungkin ditolak. Nah, jadi tidak semua penelitian memerlukan hipotesis ya. Jadi, ada beberapa penelitian yang memang dia itu tidak perlu adanya hipotesis. Contohnya penelitian yang seperti apa? Yaitu penelitian yang bersifat eksploratif dan juga deskriptif. Di situ tidak memerlukan hipotesis. Nah, kenapa gitu ya? Karena apa? Karena deskriptif itu adalah penelitian yang mendeskripsikan sesuatu. Sama halnya dengan eksploratif ya, explore itu kan mengeksplor atau, kita mendeskripsikan apa yang terjadi gitu kan ya. Jadi tidak perlu adanya perhitungan di situ. Dan pastinya kalau deskriptif dan eksploratif itu lebih ke, studi literasi. Oke, selanjutnya manfaat hipotesis di sini yaitu yang pertama menjelaskan masalah penelitian, kemudian yang kedua menjelaskan variabel-variabel yang akan kita uji, kemudian pedoman untuk memilih metode analisis data, dan terakhir adalah dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Jadi, tujuan utama dari hipotesis itu adalah untuk pengujian, ini ya, suatu kasus ya, misalkan ada suatu kasus nih, ya kemudian kita kita duga dulu apakah kasus ini itu kesimpulannya seperti ini gitu ya. Nah, maka, dari dugaan itu tadi memunculkan yang namanya hipotesis. Makanya di sini kan hipotesis itu adalah tujuannya manfaatnya adalah, menjelaskan masalah penelitian, pasti itu ya. Kemudian menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Jadi memang dalam satu kasus itu pasti ada variabelnya gitu. Jadi kita harus menentukan nih dalam statistika kalau misalkan mau menguji sesuatu atau apa namanya ya, menduga sesuatu pasti kita harus punya yang namanya variabel. Nah, variabel itu didapat dari mana? Dari kasus yang akan kita uji. Kemudian yang ketiga di sini jelas ini ya karena nanti dalam apa namanya, pengujian hipotesis itu pasti ada namanya analisis data. Jadi nggak mungkin tidak ada analisis data gitu ya. Dan terakhir pastinya kalau sudah ada kesimpulan, berarti nanti apa ya, hipotesis itu sebagai ini, apa, dasar kita untuk menyimpulkan penelitian kita gitu. Apakah hipotesis tadi itu saya terima atau saya tolak. Nah, seperti itu. Ini contohnya nih. Jadi ada contoh hipotesis ya, ada pengaruh positif yang signifikan pemberian insentif lingkungan kerja dan kepemimpinan terhadap semangat kerja karyawan PT XY, misal begitu. Nah, di sini jadi hipotesis itu harus hipotesis kemarin kan sudah saya jelaskan ya, ada dua hipotesis itu. Yang pertama adalah hipotesis nol, kemudian yang kedua adalah hipotesis satu. Nah, hipotesis satu itu adalah hipotesis yang ingin kita uji nantinya, gitu ya. Atau yang ingin tujuan kita lah intinya seperti itu adalah hipotesis satu. Makanya di sini saya pengen ada pengaruh positif yang signifikan terhadap apa? Antara ini ya beberapa kriteria ini terhadap semangat kerja misalkan seperti itu. Berarti ini masuk ke dalam H1. Nanti H0-nya pastinya tidak ada pengaruh yang positif atau mungkin ada pengaruh negatif. Nah, seperti itu. Jadi hipotesis 0 dan hipotesis 1 itu saling berkebalikan. Yang pertama adalah kalian harus menentukan hipotesis 1 dulu, kemudian baru setelah ketemu hipotesis satunya, maka kita gampang menuliskan hipotesis 0 karena hipotesis 0 itu adalah lawan dari hipotesis 1 gitu ya. Kemudian hipotesis dapat menunjukkan apa saja? Yang pertama tadi sudah kita bahas juga ya di slide sebelumnya masalah penelitian, kemudian variabel, metode analisis data, yang terakhir nanti pasti ke kesimpulan. Oke, dasar merumuskan hipotesis itu ada dasarnya ya, tidak boleh langsung ngawur gitu, nggak boleh ya. Jadi yang pertama adalah berdasarkan pada teori nih, pasti. Kenapa? Karena kalau tidak ada teori yang mendasari hipotesis kita, maka hipotesis kita ini tidak valid. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan penelitian terdahulu. Jadi tidak harus semua sih sebenarnya ya, tidak harus semua dari 1 sampai 4 itu harus terpenuhi untuk merumuskan hipotesis, tidak.
bisa pilih salah satu gitu. Misalkan berdasarkan teori, oke, saya membuat hipotesis, ya sudah silahkan. Misalkan tidak ada penelitian terdahulu, tidak masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan ada penelitian terdahulu, kemudian kita membentuk hipotesis dari penelitian tersebut, boleh nggak? Boleh, gitu ya. Jadi boleh. Nah, di sini ada dua jenis penelitian ya. Yang pertama penelitian terdahulu, kemudian penelitian pendahuluan. Bedanya apa? Jadi kalau penelitian terdahulu itu adalah penelitian yang sudah dilakukan orang lain dahulu kala. Namun jika yang ketiga di sini penelitian pendahuluan itu adalah penelitian yang kita lakukan sendiri sebelum kita mau melakukan penelitian yang sebenarnya. Intinya, lebih tepatnya adalah pengantar penelitian gitu ya, atau ya ini sih namanya adalah penelitian pendahuluan. Jadi sebelum kita meneliti yang sebenarnya, kita melakukan penelitian dulu, uji coba dulu gitu ya. Nah itu namanya penelitian pendahuluan. Kemudian berdasarkan akal sehat pasti nih, kalau tidak sehat tidak mungkin dia bisa membentuk hipotesis ya pastinya ya. Jadi harus, berdasarkan penalaran akal sehat peneliti gitu. Selanjutnya di sini ada ini ya, ada bagan atau ada flowchart di sini ya, perumusan hipotesis dalam penelitian. Yang pertama, nih, yang pertama sumber masalah kehidupan sehari-hari, pasti. Ya jadi, apa ya namanya, hipotesis penelitian itu harus berdasarkan yang pertama adalah sumber masalah. Kalau tidak ada masalah ngapain kita bentuk hipotesis? Nah, seperti itu maksudnya ya. Jadi harus ada masalah dulu yang mau kita pecahkan. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut maka kita buat yang namanya hipotesis. Selanjutnya, ini yang tadi sudah saya jelaskan juga, dari hipotesis itu pastinya harus sesuai dengan ada teorinya dan sebagainya tadi ya. Nah, setelah itu kita rumuskan nih hipotesisnya. Jadi dari sumber masalah misalkan nih, saya punya masalah A berpengaruh terhadap B. Bener nggak ya A berpengaruh terhadap B misalnya begitu. Maka kita lihat dulu tuh teorinya antara A dan B. Ada nggak teorinya seperti itu? Oh ternyata ada. Tapi ini masih ini ya, masih apa namanya, belum membuktikan bahwa A berpengaruh terhadap B. Ya udah kita bentuk yang namanya hipotesis. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita bentuk yang namanya hipotesis supaya menyimpulkan apakah A ini berpengaruh atau tidak terhadap B. Nah, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita merumuskan hipotesis dari kasus tadi antara A dan B tadi, kita kita buat instrumen penelitiannya yang berupa apa? Variabel. Dari mana? Dari data. Pastinya kan ada data. Tidak mungkin statistika itu tidak tidak ada hubungannya dengan data, tidak mungkin karena statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang data kan gitu ya. Selanjutnya, dari variabel tadi yang kita bentuk dari data, maka kita uji hipotesisnya. Apakah hipotesis yang kita buat ini tadi bisa diterima atau ditolak? Nah, seperti itu. Selanjutnya, kalau misalkan, oke, kesimpulannya adalah hipotesis yang kita buat diterima. Berarti kesimpulannya adalah ada pengaruh antara A dan B, misalnya begitu ya. Ini tadi contohnya saya antara A dan B ada pengaruh kan gitu kan. Nah, seperti itu. Itu contoh sederhananya begitu, ya. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya di sini ada beberapa macam hipotesis. Tadi juga sudah saya singgung sedikit bahwa hipotesis ada dua. Tapi juga selain itu juga ada beberapa macam sih hipotesis ya. Tapi kalau misalkan dalam penelitian kita membuat hipotesis maka cukup membuat H0 dan H1 saja. Cuman beberapa macam hipotesis itu ada jenisnya gitu. Yang pertama hipotesis deskriptif. Di hipotesis deskriptif ini menjelaskan, lebih tepatnya kalau deskriptif ada kata-kata deskriptif di dalam statistika berarti penjelasan. Menjelaskan terkait apa? Misalkan contohnya di sini pelayanan rumah sakit X Y tidak memuaskan, kinerja keuangan Bank Z sangat baik dan sebagainya. Nah, jadi dia hanya mendeskripsikan hipotesisnya. Tidak tidak apa ya namanya ya, tidak ada perbandingan, tidak ada kesimpulan yang khusus dan seperti itu. Jadi hanya mendeskripsikan sesuatu. Misal di sini pelayanan rumah sakit berarti kita mendeskripsikan pelayanan rumah sakit ini seperti apa, memuaskan atau tidak. Nah, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua di sini adalah hipotesis komparatif. Nah, hipotesis komparatif dari kata-kata komparatif itu sendiri adalah perbandingan ya, komparatif ya. Jadi hipotesis yang membandingkan. Contohnya di sini rumah sakit XY lebih memuaskan ternyata dibandingkan pelayanan rumah sakit ZT. Nah, ingat ya bahwa di sini hipotesis ini tidak apa namanya ya, tidak boleh menyimpulkan. Artinya ini adalah dugaan sementara gitu ya. Nah, kita bisa menduga antara rumah sakit XY dengan rumah sakit ZT, mana yang lebih memuaskan. Nah, berarti itu hipotesisnya termasuk hipotesis komparatif. Nah, selanjutnya kalau asosiatif, itu adalah lebih ke kesimpulan. Kepuasan pasien berpengaruh. Nah, ada kata-kata berpengaruh atau tidak berpengaruh. Nah, seperti itu. Tapi kalau komparatif itu kan namanya membandingkan berarti antara lebih, ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, seperti itu kan. Tapi kalau hipotesis itu lebih ke arah pengaruh gitu ya. Sorry, hipotesis asosiatif itu lebih ke arah pengaruh. Ya, pengaruh signifikan seperti itu.
Selanjutnya, di sini ada beberapa fungsi hipotesis. Hipotesis itu merupakan kebenaran yang akan diuji, tadi sudah saya jelaskan, sehingga di sini fungsinya sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran. Jelas ya? Kemudian, eh, dapat menjadi, jadi di sini ya hipotesis tersebut dapat menjadi teori. Jadi, sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji, dan pada akhirnya dapat menjadi teori baru. Jadi, salah satunya fungsi hipotesis adalah membentuk teori baru, gitu ya. Pertimbangan dalam merumuskan hipotesis juga ada beberapa pertimbangan, jadi tidak boleh ngawur ya. Yang pertama di sini harus dinyatakan dengan secara jelas, tidak bermakna ganda gitu ya. Makanya kenapa kok hipotesis itu tidak boleh mengandung unsur sara gitu ya, atau mungkin moral, atau mungkin ya intinya yang membuat orang itu berpikir bahwa ada yang memikirkan, "Oh ini maknanya A, oh ini maknanya B," itu tidak boleh. Jadi dia harus secara jelas ya, kemudian berdasarkan teori pastinya, kemudian dirumuskan secara umum ya. Nah, jika ini dirumuskan secara umum, maka hipotesis tidak dapat diuji, berarti tidak boleh secara umum pastinya ya. Kemudian harus dapat diuji secara empiris. Maksudnya apa? Secara empiris ini memungkinkan untuk diungkapkan dalam bentuk operasional yang dapat dievaluasi berdasarkan hasil data, gitu ya. Jadi intinya hipotesis harus dapat diuji secara perhitungan gitu ya. Ada perhitungannya sendiri gitu. Kemudian sebaiknya hipotesis juga ini tadi sudah saya singgung ya, tidak mencerminkan nilai-nilai sikap ataupun moral karena bisa membuat hipotesis tersebut menjadi mananya ganda gitu ya. Nah, selanjutnya untuk uji hipotesis di sini ada beberapa ini ya, beberapa jenis di sini. Hipotesis sudah dirumuskan kemudian diuji jelas ya. Oke, sorry. Kemudian pengujian ini akan membuktikan bahwa H0 atau H1 yang akan diterima. Jika H1 diterima, maka H0 ditolak dan sebaliknya gitu ya. Jadi kalau H1-nya ditolak berarti H1-nya ditolak berarti H0-nya diterima kan begitu. Oke, jika H1 diterima maka H0 ditolak. Itu maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya adalah ada hubungan antara variabel X dan juga Y. Berarti di sini menyimpulkan bahwa H1 itu umumnya adalah menyebutkan hipotesis yang menyebutkan terkait dengan ada hubungan, gitu ya. Ada hubungan antara apa dengan apa, nah seperti itu. Kalau H0-nya berarti tidak ada hubungan kan gitu. Selanjutnya ada 2 jenis kesalahan nih. Jadi, dalam statistika itu pasti tidak akan lepas dari yang namanya kesalahan, ya. Ya sama halnya sih kita sebagai manusia juga tidak akan lepas dari yang namanya kesalahan kan begitu. Apalagi dalam perhitungan ya. Ketika menghitung sesuatu pasti ada yang namanya error atau kesalahan. Entah itu kurang teliti atau bagaimana. Nah, di sini kalau dalam menyimpulkan, hipotesis gitu ya, menolak atau menerima hipotesis itu ada 2 jenis kesalahan yang dapat dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, kita menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Jadi harusnya diterima, tapi kita tolak gitu ya. Maka kesalahan ini kita sebut sebagai kesalahan alfa. Kemudian yang kedua, menerima hipotesis yang harusnya ditolak. Ya, jadi harusnya ini ditolak nih hipotesisnya, tapi kita terima. Kebalikannya dari ini tadi ya. Maka ini kita sebut sebagai kesalahan beta. Oke, bisa difahami ya. Sangat mudah sekali. Ini ya, ada contoh hipotesis. Jika rumusan masalah penelitian begini, adakah hubungan antara jam produksi dengan volume produksi? Berarti di sini kan yang ditanyakan ada hubungan kan begitu ya. Berarti ada hubungan di sini kita masukkan ke dalam H1. Berarti H1-nya adalah ada hubungan jam produksi terhadap volume produksi. Kemudian H0-nya berarti lawan dari ada. Tidak ada hubungan antara apa? Jam produksi terhadap volume produksi. Bisa difahami ya, sangat mudah sekali kok kita menentukan H0 dan H1. Jadi ketika ada suatu rumusan permasalahan, maka kita masukkan ke dalam H1. Lalu kita mendapatkan H0-nya berarti tinggal mencari lawannya dari H1, begitu saja. Ya. Oke. Di sini jika setelah dilakukan pengujian ternyata H0 ditolak, artinya apa? Kalau H0 yang ini kita tolak ya, maka H1-nya kan diterima. Berarti apa? Penelitian terbukti secara signifikan. Kenapa? Karena kan kita ingin meneliti bahwa ada hubungan. Sedangkan kesimpulannya adalah H1-nya kita terima, H0-nya ditolak. Berarti kan kalau kita terima H1, maka H1 ini benar gitu kan. Ada hubungan. Nah, sesuai dengan yang kita inginkan ini tadi. Makanya kan di sini kalau H0 ditolak, itu penelitian terbukti secara signifikan atau empiris. Nah, kalau H0-nya diterima, maka tidak signifikan hasilnya. Berarti kan tujuan kita adalah untuk menolak H0 pastinya dan menerima H1 gitu ya. Jadi nanti di akhir pasti
kesimpulan yang bagus itu adalah kesimpulan ketika tolak H0. Nah, bagaimana menyimpulkan tolak H0 atau terima H0 atau sebaliknya ya pakai H1 dan sebagainya. Nah, pasti ada perhitungannya sendiri nantinya, gitu ya. Nah, ini contoh rumusan hipotesis. Pak Salyo, seorang pekebun mangga, menyatakan bahwa produksi buah mangga yang dihasilkan kebunnya dijamin baik 95%. Jika diambil contoh buah mangga 100 buah dan ditemukan yang baik sebanyak 90%, maka dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05, apakah pernyataan Pak Salyo tersebut dapat diterima? Nah, bisa difahami ya pertanyaan ini. Jadi di sini ada sampel 100 buah mangga gitu ya. Ditemukan yang baiknya sebanyak 90 dengan alfanya. Alfa itu adalah taraf signifikansi di mana taraf signifikansi ini sendiri bebas menentukan. Kalian bisa menggunakan 5%, kemudian 10%, maksimal sih 10% ya, jangan lebih ya. Nah, dengan taraf signifikansi ini apakah pernyataan Pak Salyo tersebut dapat diterima? Oke, kita cek. Oh ya, jadi, langsung saja mungkin ya, ini tidak ada jawabannya di sini ya. Jadi di sini ini contoh rumusan hipotesis. Nah, bagaimana cara menyimpulkan apakah, pernyataan Pak Salyo ini tadi, bahwa dari 100 mangga terdapat 90 buah mangga yang ditemukan baik, itu dapat diterima, maka ada yang namanya perhitungan di situ. Perhitungannya dengan menggunakan apa? Nah, banyak banget ya. Jadi kalau dalam statistika tuh banyak sekali gitu yang bisa kita pakai untuk menyimpulkan apakah hipotesis ini diterima atau tidak gitu. Tergantung datanya juga gitu ya. Maka yang ada perlu yang namanya perlu yang namanya analisis data untuk menyimpulkan apakah pernyataan Pak Salnya di sini diterima atau ditolak. Nah, seperti itu. Nanti di akhir ada perhitungannya, nanti ada contohnya juga ya, sekaligus penjelasan hasilnya gitu. Oke, bisa difahami ya. Jadi rumusan hipotesis itu seperti ini. Kemudian hipotesis asosiatif, maksudnya bagaimana sih? Jadi tadi sudah saya jelaskan juga terkait H0 dan H1. Jadi H0 itu apa, H1 itu apa? Mungkin tidak perlu diulang lagi ya. Langsung saja, di sini ada 5 langkah uji hipotesis. Yang pertama adalah kita harus menentukan H0 dan H1. Tentukan H1-nya dulu baru H0, itu lebih mudah. Kemudian menentukan batas kritis atau taraf signifikansi tadi, alfa ya, dan juga dB. dB itu adalah derajat bebas di mana nanti hasil perhitungan batas kritis ini nanti kita menggunakan tabel Z, begitu. Nah, di sini alfanya ini bebas. Kalian bisa pakai 1%, 2%, pokok maksimal 10% ya. Ya, semakin kecil memang semakin bagus gitu. Kemudian menentukan nilai Z hitung, ada rumusnya sendiri pastinya nanti. Terus kita ambil keputusannya, kita bandingkan antara tabel dengan hitung ini tadi, kita ambil keputusan dan terakhir kita buat kesimpulan. Nah, ini ada diagram, kalian masih ingat ya ini bentuknya apa ya? Nah, ini namanya diagram lonceng atau kurva normal lah ya. Oke, kayak kurva normal di sini, kalau yang di tengah ini kita sebut sebagai zona atau daerah penerimaan H0. Nah, yang sebelah kanan kiri ini sebagai daerah penolakan H0. Kan tadi kalau kita menolak H0 berarti signifikan. Berarti intinya apa? Yang kita cari adalah sebenarnya ini loh, ya. Yang sebelah kanan kiri ini loh, tergantung nanti satu sisi atau dua sisi gitu. Oke, ini tadi kesalahan tipe 1, kesalahan tipe 2 terkait yang tadi. Jadi, kalau kesalahan tipe 1 itu adalah menolak yang seharusnya diterima, sedangkan yang kesalahan tipe 2 itu menerima yang seharusnya ditolak. Ya. Jadi, ya sama sih kenapa di sini kok kesalahan tipe 2 itu satu min alfa, karena alfa di sini kan ini ya. Ini kan saling berkebalikan nih. Dimana kalau dalam statistika apalagi dalam peluang ya, kalau saling berkebalikan itu ketika dijumlahkan pasti sama dengan satu. Kenapa? Karena maksimal peluang itu satu kan gitu kan. Contohnya kalah menang. Nah, peluang kalah dan peluang menang kalau saya jumlahkan pasti totalnya adalah satu. Gitu ya. Oke. Makanya di sini kenapa kok beta itu adalah satu min alfa ya, karena satu ini adalah total peluang. Gitu ya. Selanjutnya uji. Nah, tadi sudah saya singgung juga terkait uji dua sisi dan uji satu sisi. Jadi kalau uji dua sisi itu digunakan jika parameter populasinya dalam hipotesis tersebut kita nyatakan dengan sama dengan. Ya, misalkan intinya sama lah ya, kalau dua sisi itu ada lambangnya sama dengan atau mungkin kata-katanya itu sama tidak membandingkan antara A dan B gitu. Kemudian kalau uji satu sisi itu lambangnya lebih besar atau lebih kecil.
gitu ya. Misalkan, A lebih besar dari B, nah berarti di situ masuk ke uji satu sisi, tapi kalau A sama dengan B berarti uji dua sisi. Nah, rumusan hipotesis itu, terdiri dari H0 dan H1 tadi sudah saya singgung, kemudian dibuat menggunakan simbol matematis, harus ya, harus dibuat dengan menggunakan simbol matematik. Jadi tidak boleh, ngawur juga ya ininya, simbolnya gitu ya. Kemudian beberapa kemungkinan rumusan hipotesis menggunakan tanda ini. Jadi maksudnya tanda matematis itu begini, jadi ada tanda sama dengan, lebih besar, kurang dari, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, ataupun tidak sama dengan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita tentukan batas kritis nih. Jadi batas kritis tadi sudah saya jelaskan juga bahwa bebas kalian memilih batas kritis berapapun maksimal 10 ya. Jadi maksimal 10. Nah, untuk uji dua sisi maka alfa ini tadi alfa nih. 1%, 5%, 10% ini alfa nih. Untuk uji dua sisi kita gunakan alfa per 2 dan untuk satu sisi kita gunakan alfa saja. Kenapa kok alfa per 2? Karena dibagi dua gitu ya. Luasan sebelah kiri dan luasan sebelah kanan. Nah, selanjutnya banyaknya sampel digunakan untuk menentukan derajat bebas, DB derajat bebas. Atau mungkin kalau kalian mencari referensi lain mungkin ada namanya DF ya. DF itu sama dengan DB. DF itu degree of freedom. Artinya apa? Derajat bebas lah sama maksudnya ya. Kalau satu sampel itu DB-nya adalah N-1, kalau dua sampel DB-nya adalah N1 plus N2 min 2. Jadi N ini adalah total ini ya, sampelnya, total sampelnya. Kemudian kalau ini N1, N2 berarti kan ada dua nih sampelnya, sampel pertama totalnya berapa, sampel kedua totalnya berapa, kita kurangi 2. Oke, nilai kritis ditentukan menggunakan tabel T atau tabel Z. Jadi ada dua tabel yang bisa kalian pakai untuk menentukan nilai kritisnya gitu ya. Menentukan keputusan, kita bandingkan antara nilai T hitung, bisa sih bisa T hitung, bisa apa namanya, nilai Z ya. Oke, langsung saja. Mungkin di sini atau menggunakan gambar kurva boleh. Kalau misalkan menggunakan gambar kurva normal, boleh. Jika nilai T hitung berada pada daerah penolakan, berarti maka keputusannya di situ kita tolak H0. Tapi kalau misalkan dia berada di daerah penerimaan, berarti ya kita terima H0 kan gitu ya. Nah, ini contohnya apa namanya, diagram ini ya, apa namanya, kurva normal lah. Kurva normal uji dua sisi. Uji dua sisi berarti di kanan kiri ada. Ya, ini yang kita cari, kanan kiri nih yang kita cari. Kalau satu sisi, kalau sisi kanan berarti daerah ini aja yang kita cari. Jadi intinya mencari luasan sih lebih tepatnya. Kemarin kan sudah kita bahas juga ya terkait itu ya. Oke, ini yang sebelah kiri seperti ini. Jadi yang tujuan kita adalah menghitung ini sebenarnya begitu. Nah, uji hipotesis rata-rata ragam diketahui. Jadi ada tadi kan sudah saya jelaskan juga ada perhitungannya, ada pastinya. Jadi setelah setelah apa namanya? Setelah kita menentukan hipotesis ya kita uji di situ. Ujinya menggunakan apa? Dengan menggunakan nilai Z. Jadi Z ini kita cari. Z itu adalah X bar min mu 0 per sigma per akar N. X bar ini apa? Ya, X bar ini adalah rata-rata gitu ya. Kalau mu juga rata-rata. Nah, jadi di sini ada dua rata-rata memang yang kita cari selisihnya. Dibagi dengan sigma per akar N. Sigma itu adalah simpangan, ya. Di sini ada simpangan dibagi dengan akar N. N-nya adalah total, apa namanya, total sampelnya gitu ya. Nah, ini sudah juga tadi daerah kanan dan kiri itu ya. Nah, ini ada contoh nih. Akan kita uji hipotesis, rata-rata tinggi mahasiswa Tadris Matematika adalah 160 cm. Jika tingkat signifikansinya 5% dan diambil sampel random 100 orang mahasiswa, ternyata rata-rata 163,5 dengan deviasi standarnya 4,8 gitu ya. Apakah hipotesis ini benar? Jadi kita tentukan dulu, oke alfanya 5%, berarti kalau kita lihat apakah dia ini bentuknya dua sisi atau satu sisi gitu ya. Diambil sampel random 100 orang, oke ini sampel randomnya ya. Kemudian ternyata rata-ratanya 163. Padahal tadi yang akan kita uji 160 kan gitu ya. Nah, mana di sini? Ini kan rata-ratanya ada dua nih. Mana yang sebagai ini ya, sebagai rata-rata X bar, mana yang sebagai rata-rata mu. Oke, kita lihat pembahasannya di sini, penyelesaiannya. Nah, karena di sini kita lihat akan diuji apa sih ini? Coba kita lihat ya. Hipotesisnya apa? Oh, rata-rata tinggi mahasiswa adalah, kalau langsung adalah begitu berarti kan sama dengan nih.
ya kan? Rata-rata tinggi mahasiswa sama dengan 160, intinya begitu. Berarti dia uji dua sisi karena tandanya sama dengan, oke? Nah, di sini H0 mu-nya tidak sama dengan 160 gitu ya. Yang jadi di sini kita lihat ini, kita lihat pernyataan hipotesis pernyataan di soalnya ya. Nah, kita lihat bahwa rata-rata ternyata rata-ratanya 163, berarti kan kita uji apakah dia tidak sama atau sama. Berarti di sini kalau pernyataan seperti ini mengarah ke rata-ratanya tidak ini ya, tidak sama dengan 160 kan begitu. Makanya di sini H1-nya adalah mu tidak sama dengan 160. H0-nya mu sama dengan 160. Tingkat signifikansinya 0,05 sehingga kalau alfa per 2 berarti 0,025. Nah, H1 diterima jika apa? Jika Z-nya kurang dari min Z alfa per 2 atau Z-nya lebih besar dari Z alfa per 2. Nah, ini saling berkebalikan aja sih lebih tepatnya ya, minus sama plus. Kemudian kalau H0 ditolak, jika Z kurang dari min 1,96, Z lebih besar dari 1,96. Nah, bagaimana sih cara menghitung 1,96 dan min 1,96? Kita cek dulu ya di tabel ya. Jadi kalian harus menggunakan tabel pastinya. Oke. Nah, tabelnya begini. Tadi 1,96 atau min 1,96. Kita cek di situ ya. Nah, untuk mengeceknya bagaimana? Apakah benar nilainya 1,96 atau min 1,96? Nah, ngeceknya bagaimana? Nah, kita lihat di sini tadi alfanya kan menggunakan 0,05. Berarti karena di sini alfa per 2 berarti 0,025. Kita cari yang 0,025. Ternyata tidak ada. Berarti kalau tidak ada begini bagaimana? Kalian bisa mencari lawannya. Kayak tadi nih, alfa beta kan saling berlawanan. Berarti kita cari lawannya nih. Ya kan? Karena 0,025 nggak ada di sini, berarti kita cari lawannya dari 0,025. Caranya gimana? 1 dikurangi 0,025 sehingga berapa? 1 dikurangi 0,025 itu hasilnya adalah 0,975, ya kan? Coba, 1 itu sama dengan 0,975 ditambah 0,025. Bener kan ya? Sama dengan 1 kan totalnya, sehingga mendapatkan lawannya dari 0,025 ya kita tinggal mengurangi aja 1 dikurangi 0,025. Hasilnya berapa? 0,975. Oh, ternyata 0,975 di sini nih. Ya kan? Oke, saya perkecil dulu ini. Oke, ternyata di situ tuh. Ya, ternyata di situ. Nah, berarti di sini berapa? Kita ngeceknya gimana? Oh, 0,975 di sini. Berarti kita nyari ke arah kiri, oh 1,9 ya. Kita nyari ke arah atas, 0,06. Sehingga kalau 1,9 ditambah 0,06 itu menjadi 1,96. Bisa dipahami ya? Jadi yang ada di dalam sini adalah alfa atau alfa per 2. Ya, kita tinggal mencari aja memasukkan, oh ternyata 1,96 nih. Ya udah berarti di situ nanti ininya kenapa kok 1,96 ya dari situ. Ya. Jadi kita cari 0,025 atau 0,975 ya. Kemudian kita tarik garis ke kiri dan ke atas. Kita satukan gitu. Yang kiri tadi 1,9, yang atas adalah 0,06. Jadi tambahkan aja sehingga 1,96. Nah, begitu ya bisa difahami. Sorry. Ini min ya. Ya sebenarnya sama sih, minus sama plus gitu ya. Kalau minus berarti kita pakai apa namanya? 0,025. Tapi kalau yang plus berarti kita pakai yang 0,975 tadi. Intinya sama lah, beda minus sama plus saja. Selanjutnya untuk perhitungannya, karena tadi kita sudah menentukan ini ya 1,96-nya, kita hitung nih nilai Z-nya. Z X bar min mu per sigma per akar N. Di mana X bar itu adalah pernyataan awal, rata-rata di pernyataan awal, mu 0 itu rata-rata di pernyataan yang kedua. Gitu ya, sehingga kita kurangi dibagi. Sigmanya pasti diketahui kok. Jadi X bar, mu, sigma, N itu semuanya diketahui, kita tinggal memasukkan. Ya, sehingga di situ 4,8 dibagi akar 100. Berarti ini kan 10 nih. Ya kan? Berarti 10 kali 4,8 berapa? Sorry dibagi ya ini ya. 4,8 dibagi 10, sorry. Ya, seperti itu. Jadi 0,48. Jadi ini kita hitung atas dulu terus kita bagi. Hasilnya berapa? Hasilnya 7,29 gitu ya. Nah, karena jadi ini nilai ini tadi kita bandingkan dengan nilai 1,96. Karena 7,29 itu lebih besar,
dari 1,96 maka H0-nya ditolak. Jadi memang ada kriterianya ya kalau, nilai hitung, ini nilai hitung namanya. Nilai hitung lebih besar dari nilai tabel, maka H0-nya ditolak. Makanya kan yang bagus adalah, nilai hitungnya harus lebih besar dari nilai di tabel, supaya H0 ditolak. Berarti kalau H0 ditolak, maka H1-nya diterima. H1-nya tadi apa? Tidak sama dengan 160. Jadi, nah ini H1 mu tidak sama dengan 160 diterima. Maka kesimpulannya adalah rata-rata mahasiswa program studi agrotek ya, berbeda dari 160 karena ini kan tidak sama dengan ini kan yang kita pernyataan ini yang kita terima. Berarti sama dengannya jadi tidak, maka di sini berbeda kata-katanya, gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini mungkin sangat jelas sekali ya, karena perhitungannya juga tidak terlalu rumit kan begitu. Nah, ini untuk sampel kecil. Jadi bedanya T sama Z itu apa? Kalau Z itu untuk sampel besar, kalau T itu untuk sampel kecil. Jadi kalau misalkan T, maka nanti tabel yang kita pakai adalah tabel T. Gitu ya. Tabel T yang kita pakai. Oke, kalau Z berarti tabel Z. Langsung saja ini yang tadi juga. Nah, di sini ada contoh juga, jadi ada rata-rata sampelnya segini nih. Standar deviasi berarti sigma ya, sigmanya segini nih. Parameter of interest is the mean coefficient of restitution mu, artinya di sini kita kita tentukan mu-nya. Mu-nya berapa? Nah, ini rata-ratanya kan 0,837. Ini 0,82, harusnya 0,84 malah ya. Oke, nggak masalah lah kalau kalau perbedaan di belakang. Tapi kalau bisa kalian kalau misalkan menghitung itu di belakang koma dikasih 3 angka, itu lebih aman gitu ya. Oke, mu-nya segitu. Nah, untuk H1-nya, kita kan mau membuktikan nih apakah rata-rata sampelnya lebih besar atau tidak kan gitu kan. Nah, di sini berarti mu-nya lebih besar dari 0,82. Kita cek nanti ya di situ. Kemudian alfanya 0,05. Maka uji statistiknya begini kan, sama seperti tadi sebenarnya kan. Kemudian hasilnya, oh ternyata reject H0, artinya tolak H0. Berarti apa? Nilai ini, nilai T0-nya itu lebih besar dari nilai tabel, hitung tabel. Ya, jadi kalau uji T itu ada ininya, ada derajat bebasnya, DF-nya, ya, degree of freedom-nya, gitu. Jadi kalau T0-nya lebih besar dari T tabel, ini T tabel nanti sama seperti tadi sih lebih kurang lebihnya sama seperti tadi cara membacanya. Itu sama dengan 1,71761. Ya, berarti kalau, tolak H0 kan baik ya tadi kesimpulannya ya, maka kita hitung ya kan. Nah ini X bar-nya segini, kemudian, standar ini apa nih, mu sorry ya, mu-nya 0,82. Oke, mu-nya dari sini. Kemudian ini 0,837, oh sama ya, jadi sama-sama rata-ratanya sama, bedanya ini tinggal dijabarkan ini di apa namanya, sederhanakan begitu. Oke, hasilnya adalah 2,72. Nah, karena nilai 2,72 itu lebih besar dari nilai T tabel, maka kita tolak H0. Gitu ya. Jadi, kalau dia lebih besar berarti tolak H0, maka kesimpulannya nanti seperti apa? Nah, yang mengikuti H0, jadi H0 itu menjadi H1 ya, karena tolak H0 kan di sini. H1 menjadi kesimpulan kita. Nah, seperti itu. Oke, sangat mudah sekali ya. Nah, ini ada latihan soal, silakan kalian kerjakan. Kita akan bahas di pertemuan melalui WhatsApp group ya. Kita bahas, kita breakdown satu persatu dari soal ini maksudnya bagaimana. Sebelumnya kalian harus mencoba dulu ya. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Jika memang kalian ada pertanyaan, kalian bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini, atau kalian bisa mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp group. Ya, oke, sekian hari ini dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.